Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita membahas topik tentang wanita. Kita coba menjelaskan kedudukan wanita di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, seorang laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi seorang istri harus bisa dipimpin dan seorang suami harus bisa memimpin sebagaimana yang telah diatur atau diberi keterangan oleh Allah dan Rasul. Tapi kenyataannya di saudara-saudara kita yang terjadi banyak yang menyimpang. Maksudnya mereka masih mau melawan suami, menentang suami, bahkan menyakiti perasaan suami. Ini masih banyak terjadi. Mungkin kita tidak tahu apakah karena ini ketidaktahuan atau memang tahu, kita pun belum tahu yang sebenarnya. Tapi kita di sini mencoba untuk mengurai atau menjelaskan sebenarnya seorang istri itu posisinya dalam rumah tangga itu seperti apa. Ini yang kita ingin jelaskan. Sementara kita hidup ini berpasang-pasangan. Fungsi istri itu apa? Ibaratnya kita ingin menjelaskan kedudukan manusia itu di hadapan Allah itu seperti apa, gitu kan? Bagaimana suami dan bagaimana istri. Tadi sudah dijelaskan, kita jelaskan tadi bahwa seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan si istri adalah harus menaati atau mentaati ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ini memang selalu terjadi di saudara-saudara kita. Konflik dalam rumah tangga, sering kadang berantem, menyakiti, macam-macam. Penyebabnya juga kita belum memahami sekali. Memang faktor ekonomi, kadang macam-macam lah, atau mungkin ketidaktahuan, dan banyak perkara-perkara yang menyebabkan perceraian. Jadi di sini wanita itu sebenarnya dituntut untuk patuh sama suaminya, karena Rasulullah mengatakan, seandainya manusia itu bisa sujud sesama manusia, niscaya akan kusuruh sujud istri pada suami. Nah, inilah bentuk ketaatan, menunjukkan bentuk ketaatan. Seandainya bisa sujud, tapi karena sujud sesama manusia itu tidak boleh. Nah, jadi ini kurang dipahami oleh seorang wanita atau seorang istri, bagaimana dia menganggap kadang-kadang ya kan
antara istri dan suami ini setara. Ini pemandangan yang salah atau pemahaman yang keliru. Enggak kayak gitu. Rumah tangga itu harmonis, indah, damai jika kita memahami bagaimana kedudukan posisi kita masing-masing. Jadi Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan, aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Kan begitu kan? Karena kekufuran mereka. Apakah mereka kufur kepada Allah? Mereka kufur terhadap suami mereka. Itulah dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhari. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW tentang wanita penduduk neraka, beliau bersabda, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka itu telanjang, melenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga. Padahal wanginya bisa didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi bisa kita pahami bahwa perempuan itu sebenarnya tidak boleh menyakiti perasaan. Kadang ada perempuan menuntut macam-macam tuntutannya, minta ini yang suaminya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dia. Bahkan jika di belakang suaminya dia ngomongi suaminya kepada orang lain, kejelekan-kejelekan suaminya, ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah ini seperti ini. Jadi Bang, kalau misalnya lah suaminya itu yang nggak beres, itu suaminya nggak beres, tukang nggak ngasih uang belanja, dia itu tukang pergi pagi pulang malam, nanti malam nggak pernah ngasih duit, istrinya pun setengah mati jadi makan sendiri. Itu apakah istri tetap juga harus patuh taat? Ini ceritanya begini, tanggung jawab dalam rumah tangga itu tanggung jawab suami sebenarnya. Jikalau memang suami dalam keadaan memang tidak seujuk-ujuk suami itu langsung menikah, langsung tidak bertanggung jawab kan gitu. Dalam perjalanan rumah tangga, di pertengahan jalan, suami ekonominya mungkin dalam keadaan tidak mampu memberi nafkah. Di saat itu memang istrinya sebagai penyangga dalam kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya seorang istri itu apa yang dilakukan untuk rumah tangga dia itu adalah sedekah dia untuk membantu suaminya. Tidak bisa kita langsung, inilah yang dikatakan Nabi itu tadi dalam sebuah hadis itu, satu kesalahan dilakukan suami membuat dia istilahnya hilang kebaikan dia yang selama ini dia buat. Itu dijelaskan oleh Nabi itu seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau ada istri ingin membantu suami, itu merupakan sedekah dia, bahkan itu ladang pahala buat dia. Jadi kalau persoalannya pula suaminya memang dalam keadaan masalah ekonominya, ya tergantung dia pula. Kalau memang dia merasa ya tidak nyaman atau macam mana, itu terserah kepada dia. Tapi sebagai seorang istri, kalau masih yang namanya istri harus taat kepada suami, kan begitu. Ini kadang-kadang bukan apa, perceraian itu memang boleh, tapi kadang-kadang kalau memang itu memang udah memang fatal, kalau itu si istri itu taat sama suami. Jika suami itu boleh menggugat itu jika suaminya
keluar dari Islam. Itu aja. Selain itu dia harus taat sama suami. Tidak boleh menentang. Kalaupun ada dia bekerja untuk kebutuhan rumah tangganya, ya kalau istri membantu ya itu dibolehkan, izin suami. Kadang-kadang ada ketimpangan di dalam rumah tangga bila nanti suami mengizinkan istrinya untuk bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Nah, jadi sini nanti ada ketimpangan karena si istri udah mampu rasanya berdiri sendiri, sehingga ini membuat kekacauan selalu. Dia merasa bisa membusungkan dada, aku juga bekerja katanya, kan begitu. Nah, ini membuat masalah selalu dalam rumah tangga. Timbul merasa dia mampu untuk berdiri, berpijak di kaki sendiri, dia langsung menggugat cerai. Ini kan tidak diperbolehkan dalam agama seperti itu. Bukan tidak boleh bercerai, tapi hal-hal seperti itu kan tidak boleh gitu kan. Rumah tangga itu kan harus kita jaga keutuhannya itu. Ini banyak terjadi ini seperti itu, karena itulah tadi. Makanya seorang istri itu sebenarnya kalau bekerja dia, kalau menurut konteksnya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu, seorang perempuan itu harus menjaga kehormatan suaminya. Dia keluar rumah itu tanpa izin suaminya nggak boleh. Bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu kan dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Suami harus jadi bertanggung jawab atas kepemimpinan dia untuk menjaga keluarganya dari azab api neraka. Nah, itu persoalannya. Kadang-kadang enggak. Suami ya istri keluar rumah berdandan, ini dibiarkan. Ini ngeri ancamannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seorang keluar rumah dengan bersolek dan memakai harum-haruman, suami ridho, maka dibangunkan untuk suaminya sebuah rumah di neraka. Nah, ini sangat ngeri ini. Tidak mencemburui istrinya, berpakaian yang menampakkan aurat atau berpakaian ketat. Oleh seperti itu, ini tidak mencemburui istri, termasuk dayus ini. Dayus ini usahakan masuk surga, mencium bau surga aja pun tidak. Nah, ngeri ini tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Ini kadang-kadang mengikuti zaman, tren, ini memang masalah ini. Banyak seperti itu. Jadi Bang, kalau gini, seorang istri itu, dia seorang istri lah, ada suami, ya kan? Tengoklah sekarang zaman kan udah ada sosmed, WA, segala macem, gampang hubungan sama orang. Jadi nggak pernah ketemu, entah hanya chattingan di Facebook gitu kan, kenalan, minta pertemanan, apa itu termasuk kita berdosa sama suami? Jelas dosa, tidak boleh. Itu sudah membuat dosa karena dia sudah melakukan komunikasi dengan laki-laki lain. Walaupun tidak ketemu, tapi itu kan udah membuat suatu perzinahan, boleh dikatakan gitu. Dengan cara begitu dia bisa rasa nanti datang, rasa hati itu nyaman, berkomunikasi. Nah, ini nggak boleh nih, udah berkhalwat itu namanya, tidak boleh itu. Ini adalah kejadian gampang, kejadian sama saudara kita seiman juga lah ya kan. Jadi dia ini punya suami, jadi dia ini punya suami lah ceritanya. Dia ini pamit sama suaminya, dia pergi kerja merantau. Jadi dia pulang merantau tuh tiba-tiba dia bawa laki-laki yang dikenalkan sama suaminya, bahasanya ini pacarnya gitu. Ini pacarku gitu, ditanya sama suaminya. Jadi dalam hal itu apakah dia berdosa sama suami walaupun dia minta cerai gitu? Saat itu juga dia minta cerai setelah
menunjukkan pacarnya dia minta cerai. Tapi apakah itu dosa itu tetap berdosa gitu? Dosa jelas. Dosa jelas. Ini udah durhaka boleh dikatakan ini. Ini udah menyimpang betul ini. Mana pula seorang istri bisa mau menikah dengan laki-laki lain sebelum dia ditalak ini. Dari ini aturan mana kira-kira? Hukum mana yang dia pakai ini? Ini kalau memang suaminya seperti ini nih, kalau tidak menceraikan ini memang ya termasuk ya suaminya sabar ini, termasuk dayus ini. Tidak mencemburui istrinya atau membiarkan istrinya yang melakukan perzinahan. Sangat ngeri sekali ini. Ada pula istri berbuat sama yang lain, berselingkuh lah boleh dikatakan. Tiba-tiba dia bawa laki-laki itu, sementara status dia masih seorang istri. Tiba-tiba dia bawa laki-laki dan dia mau mengatakan bahwa dia mau menikah. Mana jalannya bisa menikah sedangkan dia belum ditalak oleh suaminya? Kalau dia itu kan mau menikah kan memang harus dulu cerai dari suami pertama, lepas idahnya baru bisa menikah. Kalau dalam keadaan statusnya masih istri, macam mana mau menikah orang belum ditalak? Nah ini susah urusan kayak gini nih. Ini rumah tangga gini udah susah urusan ini. Ini jauh dari pengetahuan agama. Ya, macam mana kayak gitu. Memang kalau seorang istri ini memang suami kalau tidak mengajari istri tentang agama ini, inilah yang terjadi. Sebenarnya seorang suami itu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Itu yang perlu kita ketahui. Tanggung jawab suami itu sejauh mana, bukan sekedar untuk mengasihi nafkah. Tanggung jawab dunia akhirat, kan itu tadi kan ayat Quran dah bilang tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Sudah dijelaskan itu. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Jadi suami harus bertanggung jawab. Dia karena dia pemimpin. Tapi sekarang ini, zaman sekarang ini Bang terbalik. Kebanyakan kita tengok lah ya kan di luar sana. Suami-suami itu lebih bangga, merasa bangga dia kalau dia membonceng istrinya itu dalam keadaan bohai, pakaian seksi, biru merah, rambut tegerai, cantik, lurus, bonding, itu bangga lah dia. Tapi kalau membawa istri pakai jilbab panjang, baju panjang, ya risih katanya kayak nenek-nenek. Nah, itu sekarang macam mana? Yang salah istrinya apa suaminya? Ya yang jelas suami lah, kan dari suami dibilang pemimpin. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, kalau si istri membukakan aurat, ya pertanggung jawabnya suami. Suami sangat ngeri, sangat diancam itu. Dalam sebuah hadis ya kan, riwayat An-Nasai dikatakan Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada suaminya. Ini selalu perempuan menuntut gitu kan. Ini kalau suami seperti itu, ini udah memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul itu. Karena dibilang ini tidak mencemburui istrinya, membukakan aurat. Ini dayus. Dayus sangat mengeri. Jadi itu yang berdosa itu dua-dua, suami berdosa, istri berdosa gitu. Iyalah, kepemimpinannya suami yang bertanggung jawab penuh. Nanti diambil masal, nanti kan dia bilang suamiku yang menyuruh kayak gini, itu jadi pertanggungjawaban dia. Berarti istri terlepas lah dari dosa gitu. Tidak juga terlepas, nggak bisa terlepas. Kan dia harus juga istilah tidak bisa dia harus pasrah sama suaminya. Seharusnya dia kalau seorang wanita beriman kan dia juga harus ngasih tahu, nggak boleh bang, aku berpakaian. Kalau seharusnya dia tahu, kecuali suami memaksa. Kalau suaminya suruh berbuat maksiat mana boleh itu wajib minta cerai. Kalau ada seorang suami suruh berbuat maksiat istrinya, kan gitu. Ini dari luar konteks gitu kan.
Seharusnya dia mengayomi, menyayangi istrinya. Dari istri ini diibaratkan sesuatu perhiasan. Apa bedanya kita sama orang lain? Masa orang lain boleh melihat istri kita? Kan dia itu ibaratkan suatu benda yang berharga gitu kan. Kita harus tutupi dia. Sesuatu yang nilainya sangat berharga. Tidak bisa melihatnya kecuali suaminya sendiri. Kan begitu. Itu harusnya disayangi. Seperti itu gambarannya seorang istri itu. Istri itu perhiasan gitu kan. Tidak boleh orang lain melihatnya. Jadi kalau orang lain juga boleh melihatnya, apa beda kita sama orang lain gitu? Sesama memiliki kita, terakhir sama bisa melihat gitu. Gimana gitu kayak gitu? Ya ini yang kebanyakan salah orang memahami. Indah cantiknya istri itu dipertontonkan sama orang lain. Orang lain juga menikmati bentuk tubuhnya. Coba, ini bagaimana pemikiran seperti ini? Istri itu kan hanya boleh dilihat oleh suami, cantiknya, indahnya, kan gitu tuh. Bukan diumbar ke publik. Ya na'udzubillah, seperti ini udah menyimpang lah. Jadi ini tidak bisa seperti itu. Kalau dia alaikan bang, di warung-warung itu seringlah memang istri-istri itu ya, perempuan-perempuan itu lah, saudara kita lah, seiman juga. Itu kadang ceritakan tentang suaminya, bahkan dia tidur sama suaminya pun ceritakan ya di kedai, di warung itu. Dia tidur cemana, suaminya tidur ceritakan. Itu cemana itu. Dia tuh sebenarnya kalau kita kasih masukan itu nggak boleh gitu. Dia bilang nggak, aku kan mau sharing, aku mau tukar pikiran. Cemana ya, cemana gitu tukar pikiran. Itu cemana itu, berdosa apa enggak? Jelas berdosa. Ini masalah persoalan rumah tangga tidak boleh dibawa keluar. Itu kan sudah jelaskan dalam sebuah hadis tadi. Gara-gara itulah penyebabnya perempuan itu selalu menceritakan aib suaminya kepada orang. Itulah penyebab dia masuk neraka. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya penghuni neraka itu banyaknya dari kaum perempuan. Ya itu kenapa ya Rasulullah? Karena itu selalu membukakan aib suaminya. Selalu menceritakan kepada orang lain. Dikatakannya inilah tuntutan zaman sudah apa dikatanya dengan kata bahasa sharing. Ini kan keluar dari konteks. Ini udah menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah. Seorang perempuan itu sebenarnya kalau dia patuh sama suaminya mudah mendapatkan surga. Bagaimana dalam sebuah hadis diceritakan perempuan itu hanya beberapa hal aja. Pertama, taat kepada Allah, patuh pada suami. Terus Rasulullah mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu maui, katanya. Coba. Sholat. Nah, ya itu kan mudah sebenarnya. Jadi karena ya jauh sebenarnya bukan mereka, ketidaktahuan mereka sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan semenjak banyaknya ya ustaz-ustaz menceramahi, atau semoga dapat petunjuk dan dapat hidayah lah, sebagaimana sebenarnya kedudukan seorang istri itu. Ya dunia ini kan sementara kan, akhirat adalah tujuan. Jadi kalau dunia yang kita ikuti ya itulah yang bakal terjadi, banyak gonjang ganjing, sementara banyak ujiannya. Ya itulah. Jadi hidup yang singkat di dunia ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Seorang istri itu juga harus mencari keridhaan Allah, taat sama suami. Insya Allah dia akan menginginkan bagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang istri yang soleh, ya kan, begitu suaminya pergi jihad, lalu ada datang seorang utusan memberitahu bahwa orang tuanya sakit. Dia mengatakan saya belum bisa karena suami saya belum pulang, katanya. Dia beberapa kemudian besok hari lagi datang lagi orang memberitahu orang tuamu sakit parah.
Lalu si perempuan mengatakan, maaf suamiku belum pulang. Beberapa hari kemudian datang lagi utusan membilang si orang tuanya telah meninggal. Lalu si perempuan tetap menjawab, suamiku belum pulang. Masalah ini dikasih tahu oleh para sahabat kepada Rasulullah. Apa Rasulullah senyum mengatakan, dosa orang tua yang meninggal itu diampuni karena dia punya anak yang solehah, taat kepada suami. Nah, ini contoh-contoh istri yang baik, yang solehah, taat pada suami, bisa mengantarkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Coba bayangkan ini, ketaatan seorang istri bisa menolong orang tuanya. Coba bayangkan ini subhanallah. Semoga ya kuliah subuh kita yang singkat ini bermanfaat. Semoga bisa kita aplikasikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.